Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera para sobat Radar Palu dimanapun Anda berada. Saya Nursoyma Ulfa kembali lagi hadir. Dan kali ini kita akan berbincang seputar topik mengenal perbankan syariah. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio ada dua narasumber ahli. Yang pertama perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah dan dari Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Tengah. Ya, untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan beliau-beliau ini. Silahkan Bapak dari OJK Sultan. Ya, terima kasih Mbak Ulfa ya. Saya Andri Arsasi, panggilannya Andri. Sudah bekerja di OJK kurang lebih 9 tahun. 9 tahun sejak 2016. Seluruhnya di bidang pengawasan perbankan, terutama juga perbankan syariah. Ya, jadi kalau sebelumnya saya dari OJK Bandung, itu dari 2016 sampai 2022. Dan setelah itu setelah dari 2022 sampai sekarang di OJK Sultan. Ya. Siap. Oke Pak Andri, terima kasih banyak Pak ya. Kita ke narasumber kedua kita, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama saya Muhammad Dharma Halwi. Itu lengkap, itu 2 ekor kambing itu. Ya, jadi tidak bisa dipenggal ya. Oh, jadi harus 3 itu? Ya, dua laki-laki 2, sedangkan perempuan 1. Kenapa 2? Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan daripada perempuan. Kayak unalan nisa. Ya, laki-laki terlalu pelindung daripada wanita. Ya, Bapak dari? Biasa dipanggil akrabnya Dharma. Oh, Pak Dharma. Ya, Dharma. Kebetulan saya didaulat ya, tapi didaulat sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah sebagai ketua umum. Jadi saya sudah 2 periode Pak. Sudah dua periode. Mantap. Dan kebetulan juga saya diangkat sebagai Direktur Manajemen Eksekutif KDX, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, yang ketuanya Pak Gubernur langsung. Ya, sekretarisnya Ibu Sekda. Saya kebetulan di bawah itu sebagai direkturnya. Ini saya combine antara MES dengan KDX. Karena sejalan dia punya program. Nah, itu sekedar perkenalan saya. Dan basic saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai Rektor Universitas Abdul Aziz Lawajido. Baik sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi begitu lengkap nih narasumber ahli kita latar belakangnya. Nah, saya langsung masuk ke pertanyaan Pak ya, karena tadi mengenal perbankan syariah, saya kali ini juga bersama Sobat Radar Palu mau belajar nih banyak soal perbankan syariah. Semoga durasi kita mencukupi ya Pak ya. Oke, untuk pertama itu pertanyaan untuk Pak Andri gitu Pak ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perbankan syariah gitu kalau dalam kacamata OJK Sultan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau berbicara masalah definisi ya, banyak. Ada yang definisi yang secara letterlet atau yang memang menurut beberapa pandangan lah dari best practice ya. Tapi memang kalau kita bicara secara best practice, ekonomi syariah itu yang memang singkatnya itu tidak mengenal riba. Jadi dia itu utamanya itu menggunakan beberapa skema, misalnya itu ada jual beli maupun bagi hasil. Dan perbankan syariah ini tidak eksklusif untuk umat Islam aja. Iya, jadi customernya itu bebas dari kalangan manapun. Dari non Islam juga boleh. Non-Muslim ya banyak. Dan di bank juga banyak juga. Misalnya non Muslim itu sebagai deposan, sebagai nasabah yang meminjam ya. Jadi debitur ya istilahnya ya. Tapi kalau di perbankan syariah nggak dikenal istilah debitur sih, istilahnya nasabah. Ya, itu salah satu termnya ya. Memang kalau secara singkat ya kita bisa bilang kalau perbankan syariah itu ya dia itu memang tidak menggunakan basis interest, itu perbankan. Dan kalau yang saya tahu sendiri
berdasarkan pemahaman saya, ekonomi syariah ini memang sangat berkembang di luar negeri, terutama di mana Eropa dan Inggris ya. Itu sudah dari dulu itu. Lebih maju dari Indonesia. Ya, sebelum pertama kali dikenalkan kan, kalau yang pertama kali mengenalkan bank syariah kan tentu kita sudah tahu ya, Bank Muamalat kan. Setelah itu baru muncul Bank Syariah Mandiri, nanti ada Bank BNI Syariah. Tapi ya memang sebelum Bank Muamalat itu memang berdiri, dan sebenarnya sudah jauh berkembang itu di luar negeri justru. Kita itu justru mengadopsinya itu setelah dari Malaysia, dari Eropa itu sudah on lah ya. Sudah, kalau di sekarang ini sudah viral gitu ya, Iya, baru kita sudah ikuti. viral. Tapi kalau pakai term masa kini gitu ya, Iya. kata-kata masa ini, jadi sudah viral duluan di London gitu ya, Betul. di Malaysia baru kita mengikut gitu ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak bilang kan perbedaan yang paling mencolok adalah dari perbankan syariah dan perbankan konvensional itu tidak ada bunga. Itu saja. Itu memang secara syariat memang dihukum Ada Islam banyak seperti- lagi sih sebenarnya kalau perbedaan spesifiknya ya. Misalnya kalau di perbankan konven itu kan tentunya kalau sebagai penyimpan maupun nasabah kredit ya, itu kan basis perhitungan itu kan semua dari suku bunga kan. Kalau di perbankan syariah ada namanya, kalau untuk deposit atau nasabah kredit itu ada namanya bagi hasil, nisbah. Nah, nisbah ini memang dia itu fluktuatif, turun naik itu ya seharusnya mengikuti kinerja bank. Jadi kalau misalnya bank konven kan misalnya bunganya 7% nih. Nah, misalnya mbaknya nyimpan 100 juta, anggap aja pajaknya 0% ya, berarti kan kurang lebih terima bunga tiap bulan 7 juta ya. Nah, nggak peduli kan kinerja banknya mau turun naik, bank akan selalu membayar 7 juta. Nah, kalau perbankan syariah itu dia itu turun naik, karena kinerja bank itu tiap bulan itu berubah, tidak sama. Ya. Kadang labanya 10, kadang labanya 7, kadang labanya 12. Nah, perubahan dari laba ini nanti yang akan menentukan bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah penyimpan. Oke, mengerti. Jadi mungkin lebih fair ya, Seharusnya lebih fair. ya, gitu ya. Tapi memang ya tentu Pak Dharma tahu ya, kalau penerapannya di Indonesia itu sendiri ya belum fully adopt lah ya. Oke, ya saya mau bertanya itu juga seperti itu, mungkin perkembangannya mungkin ya, karena tadi kan sudah disinggung bahwa sebenarnya Indonesia itu mengikut gitu ya, artinya kita belum seahli yang di luar negeri gitu ya. Nah mungkin ini juga agak menjurus ke pertanyaan saya kepada Dharma mungkin. Iya. Kan sudah terbentuk nih masyarakat ekonomi syariah ya, Ya. secara organisasi itu sebenarnya saya rasa, atau gimana ya, betul tidak Pak, ini merespon adanya konsep perekonomian syariah yang memang tumbuh di Indonesia gitu. Nah saya mau tanya ke Bapak begitu, apakah bisa Bapak jelaskan ini masyarakat ekonomi syariah ini seperti apa Pak? Iya. Ya. Baik. Jadi terima kasih Mbak. Iya. Nah, jadi gini, itu kan manusia ingin sejahtera, ingin bahagia, ingin mulia, ya, ingin senang hidupnya. Nah itu disebut dengan nama falah. Jadi falah adalah suatu keinginan yang diinginkan oleh manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dan kemuliaan, ya baik di dunia maupun di akhirat. Ini. Nah ketika falah ini disebut, kita sebut dengan nama maslahah. Maslahah artinya sudah nikmat yang dinikmati oleh masyarakat itu tadi. Nah sekarang pertanyaan sekarang, kenapa masih banyak tidak sejahtera? Sedangkan dia punya kedudukan, punya jabatan, punya uang banyak, punya toko banyak, ya. Tapi kenapa masih tidak sejahtera? Artinya sejahtera itu kan dalam hati ya, tidak bisa ditentukan ya, bahwa orang yang sejahtera belum tentu. Punya mobil, punya dan sebagainya belum tentu sejahtera, belum tentu bahagia. Mungkin tiap hari berantem sama istrinya, barangkali sama anaknya dan sebagainya. Kenapa seperti itu?
karena salah memprediksi, salah memperhitungkan, dan salah menerjemahkan tentang konsep seperti apa bahagia itu. Ini, nah salah satu aspek yang dialami manusia tadi adalah menyangkut masalah ekonomi. Apa ekonomi itu? Ekonomi dua kata, eko dan nomos. Eko artinya menata, nomos artinya rumah tangga. Jadi bagaimana menata rumah tangga ini bahagia dengan konsep syar'i. Apa syar'i itu? Jalan lurus. Nah ini satu konsep ini tadi ya, jalan lurus. Nah, jadi kalau ekonomi, bicara masalah ekonomi antara manusia dengan harta benda, dengan kekayaan. Nah, ini di manage ini tadi. Harta benda itu harus didapatkan, dicari, dan kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan baru didistribusikan. Dan untuk mendapatkan, untuk menyimpan namanya itu ilmu ekonomi. Nah, masih ingat kan ada saya punya terus ya paham apa itu ekonomi kan? Bagaimana berupaya untuk mencarikan nafkah sebanyak-banyaknya demi untuk mempertahankan hidup. Nah, pada saat kita mendistribusikan itu namanya sistem ekonomi. Jadi bagaimana caranya agar supaya uang yang ada pada kita itu sampai ke masyarakat dengan konsep syar'i. Artinya sifat universal, tidak pilih kasih siapa saja yang butuh kita kasih. Iya kan? Makanya Pak Adi katakan tadi bahwa bank syariah itu tidak hanya respondennya, tidak hanya nasabahnya orang-orang Islam, malah orang Chinese. Karena saya punya riset itu 4 tahun saya riset itu. Ya, tentang syariah tadi, tentang bank syariah. Jadi saya punya disertasi Pak Adi itu ekonomi syariah. Jadi responden saya nasabah bank syariah. Itu 3 tahun saya riset itu. Nah saya temukan seperti itu konsep itu tadi. Nah sekarang setelah salah mengedukasi tadi, ya, salah meliterasi tadi tentang konsep hidup yang sejahtera tadi. Nah, di sini masuk ekonomi syariah untuk memberikan edukasi pemahaman. Jadi edukasi knowledge-nya kan, edukasinya knowledge-nya, sedangkan literasinya bagaimana penerapannya tadi, implementasinya tadi itu. Nah ini satu konsep tadi. Nah memang Rasulullah katakan dalam satu hadis bahwa akan terjadi suatu zaman nanti di mana bahwa manusia itu tidak peduli lagi dari mana harta benda itu didapatkan, baik haram maupun halal. Mana ada anekdot teman-teman bercanda, sedangkan yang haram Pak susah didapat, apalagi yang halal. Ya, betul. Ini kan satu konsepnya salah dengan firman Allah, wa ma bin dabatil fil ard illa ala rasi rizquha. Bahwa Allah memberikan setiap hambanya rezeki yang sudah dijamin. Tidak usah takut, rezeki kita tidak ada dan rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan Rasulullah tadi ini ada suatu sama, ada dua kelompok. Pertama adalah orang-orang sama sekali tidak peduli kalimat-kalimat Rabbani. Ya, karena memang ya sejak dari kecil mereka tidak paham tentang seperti apa itu haram dan halalnya harta benda kita. Banyak orang dari kecil tidak paham seperti apa itu haram halal karena memang orang tuanya tidak pernah memberikan edukasi seperti tadi itu. Nah kelompok inilah diberikan literasi tadi, edukasi. Nah itu konsep, di sinilah peran ekonomi syariah tadi. Itulah perannya masuk ke dalam. Tidak boleh itu haram itu, ini yang halal. Gitu. Karena Islam tidak harus mengharapkan tapi yang mana yang halal. Nah, yang mana syari dan mana tidak syari, tidak hal yang melarang, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ternyata yang mana yang boleh. Nah, itu kan keinginan Islam seperti itu. Nah, kedua adalah kelompok yang sudah paham, sudah tahu yang tentang syari, tapi dia tidak peduli. Pokoknya haram halal sama saja. Nah, banyak saudara kita seperti itu. Padahal saudara tahu. Dia satu ini haramnya, tapi kenapa dilakukan? Itulah si maksud iman tadi lagi. Nah inilah di sini peran ekonomi syariah memberikan pemahaman, literasi, edukasi dan suatu implementasi bagaimana supaya masyarakat paham tentang itu. Nah itu. Ya. Jadi itu sekalian tadi dijelaskan soal peran masyarakat ekonomi syariah ya dalam mendukung perbankan syariah ini Pak, edukasi dan literasi ya Pak. Masih setengah perannya itu, masih banyak perannya. Tapi kalau terbatas jadi itu yang paling prioritas Pak. Jadi berapa menit? Jadi masih ada peran yang lebih hebat lagi tadi. Pertama, peran ekonomi peran MES tadi untuk membantu OJK. Saya sebagai ketua masyarakat syariah itu setiap tahun kita roadshow Pak, roadshow dari masjid ke masjid. Nah sekarang ini kan saya alhamdulillah diundang juga sebagai penceramah. Tadi subuh saya ceramah lagi di Al-Haq tentang bagaimana kan ekonomi syariah itu dan bagaimana perbankan syariah itu. Nah ada satu prinsip lagi Pak Andri tadi ya. Mana yang prinsip yang orang tidak paham begini. Ini kan pada saat nasabah datang, ya kan, minta Pak, saya mau pinjam duit Pak. Nah kalau uang kompenser boleh bunganya 5%.
jatuh bunga tadi. Nah ketika awal transaksi tadi sudah ada komiten perjanjian tentang berapa bunganya tadi, nah itu tadi terjadi yang namanya tadi riba. Riba. Ya, karena sudah penetapan awal tadi. Ini tadi ya, Allah bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa jual beli tadi itu. Bank Syariah jual beli tidak, ya jual beli. Nah karena pada saat nasabah Mas mau pinjam uang 100 juta ditanya, mau apa itu uang? Mau pakai modal untuk apa? Untuk usaha. Maaf Pak, kami tidak pinjamkan uang. Kami di sini menjual karena kami sendiri sebagai penjual. Oh begitu. Iya, kalau begitu gimana? Bapak kan butuhkan modal 100.000, saya kasih. Karena penjual kan mau untung kan? Iya. Nah, keuntungan itu dalam konsep ekonomi konvensional adalah laba, tapi dalam konsep ekonomi syariah bukan laba tapi margin. Nah, ini perbedaannya antara laba dan keuntungan dan margin tadi. Jadi margin adalah satu kelebihan yang dikembalikan oleh nasabah tadi dengan modal yang telah ditetapkan. Misalnya gini, modal dibicarakan 100 juta kan? Nah, begini Pak, kan kami untung, kasihlah kami margin sekian seberapa 10% kan? Atau misalnya anggaplah 25 juta marginnya. Nah 25 juta ini berapa tahun pinjam? 3 tahun, berarti 3 tahun ya 6 bulan kan? Nah kalau begitu Bapak nanti kembalikan dengan catatan dicicil berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. Sekian, itu flat. Nah kalau bank konvensi kadang naik kadang turun, tergantung suku bunga. Tapi bank syariah tidak. Ya flat itu. Misalnya dianggaplah cicilan 130 juta misalnya. 100.000 biasanya per bulan. 100.000 tidak ada dan tidak turun itu. Nah, tapi kalau bank konvensional naik tadi. Sesuai aturan suku bunga. Bunga naik, ya naik juga. Bunga turun juga. Tapi syariah tidak. Nah hebatnya tadi, ketika nasabah pinjamu, aku simpan uang di bank dan uang misalnya 100.000 akan naik, tidak akan habis itu. Tapi bank konven habis, bisa habis itu uang kita ya yang tersimpan tadi itu. Kalau misalnya tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah di sini konsep tadi. Makanya kami harapkan kepada masyarakat supaya hijrah dari bank konven ke bank syariah, karena itu persentase prioritas yang diberikan tadi. Nah situ beda prinsip itu. Beda prinsipnya. Oke, siap. Oke, Pak Andri bisa mungkin ditambahkan saja Pak. Kan tadi sudah dijelaskan soal konsep secara sederhana itu antara bank konvensional dengan bank syariah, dengan relevansinya dengan umat muslim yang ada di Indonesia begitu. Nah, apa saja produk perbankan syariah itu Pak selain mungkin tabung menabung misalnya? Ya, mungkin kalau produk perbankan syariah saya kira sama halnya dengan produk perbankan konven. Jadi memang kalau kita bicara produk-produk di Indonesia sendiri ini masih terbatas. Tapi mungkin saya berikan contoh kayak produk itu ada 3 ya kalau kita bagi ya. Pertama funding, kedua lending maupun jasa lainnya. Nah kalau yang tadi Mbak sebutkan kan ada dana ya, misalnya ada tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Nah kalau tabungan wadiah ini dia pada umumnya tidak diberikan imbal hasil. Karena ini memang restricted account ya, jadi dia itu memang peruntukannya tertentu ini untuk karena memang sebagian mungkin kalau saya bilang ya, waktu saya dulu kerja di bank muamalat, jadi ada istilahnya emotional market, emotional market. Jadi memang orang nggak perlu ditanya lagi kenapa dia memilih bank syariah. Kalau buat kalangan emotional market ya karena ini jati diri saya, identitas sebagai muslim, my identity. Jadi nggak perlu lagi ditanya bunganya berapa, saya nggak peduli, banknya masih kecil, nggak ada masalah. Saya cuma mau berbank syariah. Nah ini kalangan emotional market. Tapi ada juga yang memang yang seperti rational market ya, masyarakat seperti umumnya kan. Itu akan melihat fitur-fitur, wah dibandingkan dengan bank konven nih, wah bank syariahnya ini belum ada mobile banking nih, belum ada internet banking. Nah dia akan membanding-bandingkan. Seharusnya kan kalau saya sendiri sebenarnya, kalau saya personally ya, saya itu kalangan emotional market. Kalau saya nggak begitu mempedulikan ini sudah punya fitur A, B, C, yang penting saya cuma mau di bank syariah, itu aja. Nah, balik lagi ke jenis produk,
tadi kan saya sudah sebutkan funding ya. Kemudian ada yang kedua tuh lending, penyaluran dana. Kita ada ya produksi pinjaman tuh mulai dari pinjaman modal kerja dan investasi itu biasanya dikemas dengan akad mudharabah, musyarakah. Bisa juga itu musyarakah mutanakiso. Biasanya ini digunakan untuk KPR ya. Ada juga pembiayaan multijasa, ini untuk keperluan yang segala macam lah, misalnya untuk menikahkan anak, untuk beli pembiayaan umroh, semacam. Bisa tidak Pak? Akikah juga bisa. Nikah juga boleh. Oh, nikah juga boleh. Masya Allah. Dan juga ada namanya ijaro, ada gadai, ada ran, ada banyak akad salam, bahkan pembiayaan syariah juga punya fitur-fitur lainnya sebagaimana bank konven, misalnya ada safe deposit box ya, itu ada. Itu dengan bank syariah juga punya, maupun kalau kita bicara transaksi money market, bank syariah juga bisa. Dan bahkan kalau di Eropa, di Timur Tengah sana, transaksi falas, hedging posisi keuangan itu nanti treasury itu nanti bisa tuh semua pakai akad-akad syariah. Sangat kompleks, dan saya kira sebagian akadnya ini belum umum digunakan oleh perbankan kita. Karena bukan apa-apa kalau bicara khususnya penyaluran dana ya. Umumnya ya mungkin Pak Dharma tentu paham ya, akad juta umat ya, murabahah. Ini memang akad yang sangat-sangat umum digunakan oleh perbankan syariah kita. Di luar murabahah ada juga akad mudharabah. Nah, itu untuk biasanya itu pembiayaan produktif. Siap. Nah, tadi kan Pak Andri sudah menyinggung nih soal ada konsumen yang dia emosional dan juga yang ada yang bersifat rasional gitu. Nah, kalau Bapak Andri melihat gitu khususnya di Sulawesi Tengah nih, sejauh apa sih literasi masyarakat nih terkait keuangan khususnya di produk-produk perbankan syariah? Dan apakah ada upaya-upaya khusus nih dari Pak Andri begitu, dari OJK Sulteng maupun dari tadi kan sudah agak singgung sedikit gitu ya, dari masyarakat ekonomi syariah Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Ya. Baik, kalau kita bicara masalah literasi, edukasi perbankan syariah, mungkin kalau lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan kami, ada salah satu BPRS itu memang dia rajin, sangat aktif ya melakukan edukasi ya terkait produk-produk mereka, terkait dengan kemudahan-kemudahan dari perbankan syariah. Edukasi ini tentu dilakukan misalnya ke ceruk pasar, misalnya ke ada kalau misalnya ada pengajian, so majelis taklim ya, pesantren. Di luar juga ada umum, misalnya melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, universitas, itu sudah dilakukan. Dan kami sendiri kalau dari tim tim edukasi dan literasi kami juga secara berkala mengadakan sosialisasi maupun edukasi ke berbagai mitra ya, stakeholder. Oke, siap. Kalau dari MES sendiri Pak, masyarakat ekonomi syariah begitu, Tentang soal Bapak bisa mengukur sudah kita ini di mana sih literasinya, masih rendah sekali atau sudah menengah atau sudah oke lah gitu. Baik. Nah, jadi seperti apa disinggung Pak Andi tadi memang betul ya. Karena begini, produk-produk perbankan di situ peran dan inti dari perbankan syariah tadi memperlihatkan dan memperbedakan antara bank konven dan bank syariah. Jadi ada dua sebenarnya, jadi ada namanya istilahnya kita kongsi. Ya, jadi kongsi itu adalah konsepnya, produknya beda itu. Jadi kongsi mudharabah misalnya itu. Mudharabah itu adalah terdiri dari ada namanya sahibul mal dan ada yang namanya mudarib. Nah, sahibul mal tadi adalah pemilik dana. Misalnya saya punya dana, anggaplah 100 juta misalnya. Saya panggil Mbak, saya akan bikin suatu usaha. Nah,
Bagaimana kalau uang ini saya berikan sama Mbak, jadi Mbak sebagai mudarib, sebagai pengelola tadi itu, saya sebagai Saiful Mal pemilik dana. Di sini ada nisbah, nisbah artinya profit sharing. Profit sharing itu berapa? Biasanya 40-60. Pengelola, misalnya mudarib pengelola 40-60, sedangkan Saiful Mal sebagai pemilik dana itu adalah misalnya 40. Itu nanti dibagi. Kapan itu? Setelah tutup buku. Setelah pembuat laporan keuangan. Itu namanya produk yang sifatnya kongsi, ya. Jadi ada namanya ijarah. Tijarah ya, beda itu ijarah dengan tijarah. Nah, tijarah di perdagangan. Nah, perdagangan di sini tuh, jadi kalau perdagangan tidak pakai istilah profit sharing. Nah, kadang-kadang salah mengartikan profit sharing sama semua tidak. Dibedakan antara produk yang ditawarkan ke perbankan, antara profit sharing dengan margin. Nah, kalau konsep tadi yang dibuat oleh Budaraba itu profit sharing, pembagian hasil. Nah, profit sharing ada juga profit sharing, ada sebenarnya pendapatan sharing, income sharing tadi. Jadi beda itu ya. Jadi suruh pendapatan berapa dikali sekian persen dapat sekian persen. Profit sharing penghasilan bersih, laba bersih istilahnya tadi. Nah, dua yang produk bank ini tadi, Budaraba dan musyarakah. Nah, musyarakah itu 3 orang boleh, 4 orang boleh. Tapi kalau mudarabah hanya 2 orang saja. Saya dengan Mbak, Mbak bilang ada temanku yang lain, kita gabung yuk, kita kongsi. Berapa kita 1 M kita butuhkan? Berapa Mbak modalnya, berapa sana itu kita gabung. Kita cari mudaribnya tadi. Siapa pengelolanya? Itu konsep profit sharing. Sedangkan konsep tijarah perdagangan tadi mengharapkan margin. Di sini ada perputaran juga di sini, ada entrepreneur di dalam tadi di sini. Coba saya tidak bisa jelaskan bagaimana proses masuk dari uang ke bank syariah dan bank konven. Kalau saya pakai laptop tuh ada sekali kita lihat orang belum paham tadi. Kalau itu mungkin join kelasnya Bapak. Nah, sekarang yang tijarah tadi ini ada konsep berapa di sini produknya. Produknya apa aja tadi? Murabahah. Ya, murabahah apa murabahah tadi? Konsep jual beli tadi. Itu tadi kita katakan berapa. Ada namanya salam. Salam itu adalah satu konsep di mana kita bisa melakukan penjualan secara tidak tunai. Misalnya gini, saya butuh barang apa saya butuhkan tadi? Ada satu produk misalnya durian, tapi durian kan belum musim. Musimnya nanti kalau langsung habis. Kalau gitu gimana? Saya pesan duluan yuk. Saya pesan sama penjual. Saya titip duluan, berapa harganya? Anggaplah 20 juta misalnya. Saya titip 20 juta. Itu tunai. Barangnya kapan di belakang barang kembali. Nah, ini konsep murabahah, konsep salam dipesan dan kemudian tapi dengan catatan ini berlaku produk ini kalau barang itu langka. Contoh misalnya mobil juga, saya butuh mobil yang hebat, tapi tidak ada yang dijual kan? Kita cari suppliernya, siapa penjualnya tadi. Saya titipnya untuk beli. Kapan 1 tahun orang, tidak apa-apa, yang penting saya titip buat dulu. Itu konsep salam. Sedangkan istisna ada juga. Istisna dalam bentuk produk, misalnya pesan BTN itu tadi ya, saya mau pesan rumah 1 unit dengan sekian. Kalau begitu saya bayar duluan. Jadi konsepnya itu harus bayar duluan secara tunai. Masing-masing 2 keuntungan tadi. Istisna lagi. Jadi ada salam paralel, ada istisna paralel juga. 1 semester gitu. Kalau saya ajarkan 1 semester ya. 3 SKS. 4 skripsi Pak. 3 SKS saja. 3 SKS. Nah, ini masih banyak lagi konsep di dalam dalam musyarakah istisna. Kalau ijarah itu dalam konsep sama dengan jasa. Misalnya rental. Mobil rental, saya mau rental ini konsep apa? Konsep ijarah kita pakai itu, sewa ya. Jadi makanya, ini prinsip daripada konsep ekonomi syariah itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau rukun jual beli tadi itu pertama harus ada ijab, harus ada ijab ya, dan harus ada kabul. Diawali dengan akad. Nah, yang menentukan di sini akad. Nah, akad menentukan apakah pakai bunga atau margin. Kalau misalnya konsep orang nasabah datang ke bank, lalu kemudian akad dikatakan bunga sekian persen, sudah jatuh riba tadi itu. Iya. Jadi itu mendalil akad kesepakatan perjanjian. Ini kan, misalnya beli barang, berapa harga barang? 100.000. 75.000. Boleh bagaimana? Bapak ini sedikit, saya turun sedikit. 80.000. Boleh? Deal. Itu namanya akad. Berapa harganya? Sekian tadi. Dan itu tidak boleh kedua pihak membatalkan dan kalau tidak persetujuan tadi. Misalnya kita bayar tadi 100.000, itu dibeli 8.000 kan, 80.000.
Tapi ada orang datang tawar, saya kasih ambil 150.000 kadang suka. Nah, ketika penjual tadi mengalihkan ke lebih besar dari itu, maka haram barang itu tadi untuk dijual. Tidak boleh karena Nah, tidak boleh. Ya. Nah, ini konsep. Nah, apa itu ijab? Contoh, ini barang kan, saya pembeli, Pak Andi penjual. Berapa harganya? Kata dia kan 80.000 tadi. Nah, apa diserahkan dulu? Barang dulu. Betul. Baru diserahkan sama saya ini barang Pak Andri. Coba, saya kan pembeli, saya terima. Saya terima barangnya. Bapak serahkan kan? Kenapa harus barang dulu? Supaya dilihat ada catat atau tidak. Saya perhatikan. Nah, ternyata barangnya bagus. Deal sah. Nah, setelah itu saya kasih duit Andri. Uangnya ini, Bapak terima. Tidak boleh uang dulu. Misalnya saya kasih uang dulu, salah transaksinya. Oke. Wah, betul-betul detail. Nah, ini konsep ini sudah dia implementasi tadi. Inilah tadi kata literasi tadi. Nah, banyak masyarakat yang tidak paham. Baik. Jangan heran kalau ada barang kita baru 1 bulan pakai rusak. Gelas saya beli tadi baru 1 hari pakai langsung pecah. Karena transaksinya tidak sah dalam hati, tidak dirodahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena transaksinya termasuk COD, termasuk pembelian online. Nah, itu hati-hati. Oh iya, Itu betul. masuknya goror dong. Hati-hati. Oh iya, betul. Nah, karena ini harus dikatakan jangan kau menjual suatu barang kalau barangmu kau tidak beli secara full. Ya, Nah, ini konsep. betul. Secara full artinya barang harus ada sama kita, baru barang kita jual. Jangan barang masih di Surabaya, ada barang gelas nggak ada di mana masih di Surabaya. Berapa saya jual? Harga sekian, itu tidak boleh. Batal transaksi kita. Baik. Termasuk pembelian secara online. Nah, itu bahaya. Oke. Nah. Jadi, memang betul-betul gak Ya. ini. Jadi saya saya menangkap bahwa ternyata konsep ekonomi syariah itu sebenarnya untuk memastikan kedua belah pihak itu sama-sama aman gitu ya. Yes. Tidak ada yang kecurangan di antara salah satu pihak. Gitu ya. Betul. Oke, maka dari itu bahwa konsep syariah ini tidak hanya berlaku untuk umat muslim, gitu. Ya. Universal ini gitu ya, Universal. karena memang untuk menjaga harkat begitu ya, atau menjaga hak begitu ya masing-masing. Nah, jadi sekarang Mbak, ini kan saya katakan tadi, jangan hanya mengatakan haram tidak boleh. Mana yang boleh online? Boleh enggak? Boleh. Tapi ada konsepnya seperti apa? Oh, itu juga diatur. Bisa. Jadi misalnya gini tadi, kan saya terima COD misalnya. Oke, COD. Nah, ini kalau kita terima, kita langsung di suppliernya, penjualnya langsung kan di Surabaya misalnya, atau di mana, langsung barang. Itu kan barang kita tidak lihat. Konsepnya itu harus dilihat dulu, baru dibayar. Ini kita tidak boleh kan paket, Pak. Ini kan tidak lihat kan? Nah, bagaimana supaya halal? Nah, ini bagaimana? Tips COD halal Ya, gitu kan? gimana supaya halal? Oke. Nah, kalau mau halal, cari misalnya wadah-wadah yang sifatnya membeli duluan sama kita. Contohnya Sofi. Tahu Sofi? Apalagi lapak. Ya kan? Nah, Sofi itu kan kita pesan sama Sofi. Saya pesan gelas misalnya tadi. Berapa harganya? 100.000. Nah, si Sofi tidak langsung bertransaksi dengan Sofi. Sofi bertransaksi dengan supplier, misalnya pihak penjual. Sofi membeli tuna secara tunai kepada supplier. Barang itu mungkin dari supplier atau dari Sofi sama kita. Berarti transaksi tadi antara Sofi dengan suppliernya itu tadi terjadi ijab dan kabul sama mereka. Barang sudah bayar duluan kan? Ya. Berarti kita tidak ada masalah, tinggal kita bayar sama Sofi. Syarat syariatnya. Ya, secara syar'i sudah sah. Sedangkan kita antara Sofi dan kita itu tidak ada masalah karena barang sudah terjadi transaksi. Betul. Jadi Nah, itu bisa COD, bisa juga sifatnya apa tadi itu ya, tunai atau cash tadi. Nah, itu ini yang paham tidak paham ya. betul. Tapi kalau mau hati-hati sekali, lebih baik tunai ya, Pak. Ya, lebih baik tunai. Sip. Itu tips Tapi online. jangan langsung tunai bayar duluan, jangan. Karena menyalahi konsep tadi itu tadi. Iya, betul. Masalah ijab dan kabul. Aduh, kita harus punya part yang khusus soal belanja online ini. Boleh, Pak ya? Boleh. Panjang ya. Ya, oke. Karena kita terbatas durasi juga, jadi saya tangkap bahwa sebenarnya dari ini Pak, sepenting apa literasi itu Pak? Kenapa indeksnya harus ditingkatkan? Ya, jadi memang balik lagi ke pemahaman atas suatu konsep ya, misalnya dalam hal ini keuangan syariah. Ya, jadi memang kita minta masyarakat tuh pahami betul bahwa jangan ada lagi jargon-jargon sama saja. Ya.
apa bedanya? Cuma beda nama. Nah, itu kan dia biasanya jaket, cuma beda casing. Ibaratnya yang satu pakai Bismillah, yang satu nggak pakai Bismillah. Tapi memang masyarakat harus tahu betul. Jadi memang secara esensi ini barang atau makhluk yang memang benar-benar berbeda. Karena memang sekali lagi seperti sudah disampaikan Pak Dharma tadi, kalau perbankan konven intinya saya ngutang nih misalnya 5 juta ya. Ya kan bank kan cuma memberikan uang tunai nih. Saya bisa aja nulis, saya digunakan untuk beli laptop. Kalau saya gunakan buat judi online, kan bank nggak akan tahu juga kan. Nah, kalau perbankan syariah itu dia harus memastikan betul underlying-nya apa. Tidak boleh hal-hal yang memang menyalahi prinsip syariah. Nggak boleh, misalnya untuk top up judi online, top up untuk rekening PA ini biar gacor gitu kan, nggak boleh. Jadi memang harus betul-betul dikawal. Ya peruntukannya ini memang harus tidak melanggar, harus terjaga. Nah, saya yakin kalau dari sisi praktisi perbankan maupun dari akademisi itu saya yakin tiap tahun itu semakin giat melakukan edukasi literasi ya. Kami juga dari otoritas itu maksudnya itu selalu meningkatkan kualitas dari regulasi yang kita terbitkan. Regulasi-regulasi terkait dengan perbankan syariah itu selalu kita update. Kita juga meluncurkan ada namanya roadmap perbankan syariah, ada juga buku panduan untuk memahami secara lebih spesifik akad per akad ya. Jadi ada satu buku khusus nih, memahami akad murabahah. Wah, itu kalau dibaca lumayan Mbak, ada 60-70 halaman sendiri. Jadi kayak kitab begitu Pak? Kayak kitab, sama itu bebas di download online. Nanti silakan bisa cek di website OJK gratis. Jadi ada buku-buku pedomannya, jadi masyarakat bisa mengakses secara gratis dan cepat, mudah. Ya, bukan hanya itu Mbak, ada buku juga diterbitkan itu suatu penceramah. Ustaz saya begitu, saya dikasih satu buku. Oh, itu jadi kayak konsep buku panduan ya untuk ceramah. Ceramah soal ada juga itu. Ekonomi syariah. Saya dikasih dari OJK itu. Ada bisa saya. Saya merinding nih. Jadi sudah ada banyak tools yang dibuat gitu ya. Jadi tiap tahun selalu kita lihat mana-mana yang kurang gapnya. Kita perbaiki terus lah. Jadi supaya memang dari tahun ke tahun memang ya kita coba lakukan suatu perbaikan lah dari sisi regulasi. Dan tentunya kami kalau merumuskan regulasi ketentuan tentu kita sudah mengundang dari akademisi maupun dari praktisi perbankan. Jadi betul-betul dipikirkan gitu ya sebelum membuat regulasi ya gitu Pak. Jadi tadi kan kita sudah bicara soal terakhir ini mungkin Pak ya, literasi dan edukasi ini kan sasarannya adalah masyarakat gitu, pengguna jasa keuangan gitu. Untuk lembaga keuangannya sendiri Pak, pengawasannya seperti apa? Untuk bagaimana OJK itu memastikan bahwa lembaga yang mengaku menerapkan perbankan syariah ini betul-betul memang menjalankan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya label-label tadi itu ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kalau otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan pengawasan itu sifatnya ada dua. Yang pertama secara onsite, jadi kami melakukan pemeriksaan secara langsung ke entitas perbankan syariah yang akan diawasi itu. Yang kedua secara offsite. Offsite itu kami meneliti laporan-laporan yang disampaikan. Jadi on desk lah. Nah, jadi dari dua mekanisme itu kami tentu akan mengawasi pertama, misalnya contohnya aja ya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah ya. Itu kan dia harus menerbitkan laporan. Ya kami teliti juga secara compliance apakah laporan yang disampaikan sudah sesuai. Begitu juga kalau secara ketika kita melakukan onsite, kita juga melakukan metode sampling terhadap berkas-berkas pembiayaan untuk memastikan betul bahwa ini bukan memberikan uang tunai. Soalnya bahasa singkatnya itu ya. Jadi memang berjalan ini, memang kalau secara akunting itu
di perbankan syariah itu dimungkinkan ada namanya pos persediaan. Ini salah satu hal yang paling mendasar antara bank konven dengan bank syariah. Bank konven itu nggak ada secara akuntansi itu pos persediaan, boleh dicek. Karena bank konven itu tidak ada jualan barang. Kalau di bank syariah dimungkinkan ada namanya secara akuntansi pos persediaan. Karena seperti disampaikan Pak Norman tadi, memang pihak-pihak yang terlibat ini ya banyak ya. Terlibat dalam suatu akad pembiayaan itu banyak. Ya, tadi motif Ya. Nah, paling terakhir nih Pak, dari pengawasan selama yang dilakukan oleh OJK Sultan gitu, ada tidak spill sedikit Pak, ada yang berkasus tidak atau apa ini aman semua begitu Pak? Ya, alhamdulillah Mbak. Kalau selama kami mengawasi melakukan pemeriksaan terhadap entitas-entitas yang di bawah kewenangan pengawasan kami, kalau selama ini kami melihat penerapan prinsip syariahnya saya lihat sudah cukup baik. Ya, jadi memang sudah berapa kali kita lakukan uji petik, itu memang saya kira itu sudah cukup berjalan. Ya. Kalaupun mungkin ada kelemahan itu mungkin kami melihat masih sifatnya minor lah. Masih minor. Oke, jadi dari segi perbankannya lembaganya aman, cukup aman. Jadi sekarang memang fokusnya adalah literasi dan edukasi untuk pengguna perbankan syariah ini. Oke, nah saya sudah dikode dari tadi nih. Minta maaf nih bapak-bapak, kita sudah di penghujung durasi gitu ya. Nah, tapi saya mau minta begitu closing statement dari bapak-bapak sekalian gitu, apa pesan yang penting gitu untuk para sobat Radar Palu atau masyarakat Sulawesi Tengah secara umum. Silakan mungkin dari Bapak Andri dulu. Oh, saya dulu ya. Baik. Ya kalau dari saya ya secara pribadi kami minta agar masyarakat Sulawesi Tengah tidak ragu untuk memanfaatkan akses pembiayaan syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari masyarakat. Karena memang layanan yang diberikan oleh perbankan syariah itu sudah sama halnya, sudah terstandar sebagaimana perbankan sebagaimana umumnya. Apalagi kalau kita lihat dari tahun ke tahun juga fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh bank syariah ini juga tidak kalah bersaing ya dengan perbankan konven. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu lagi ragu kalau istilahnya ini memang bukan syariah-syariahan, ini syariah beneran ya. Dijamin 100% Pak ya? Nah, kalau 100% betul nanti itu kayaknya kewenangannya DPS nanti. Oh DPS ya, jadi tidak boleh mengambil ini Pak ya? Saya nggak mau mengambil kewenangannya DPS. Oke, terima kasih banyak nih Pak Andri. Oke, dari Bapak dari Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, silahkan Pak, ada closing statement untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih. Pada dasarnya MES menginginkan agar perbankan syariah itu bisa melejit atau berkembang dan bisa mampu bersaing dengan bank-bank konven. Jadi seperti dikatakan Pak Andri tadi, memang kelebihannya di situ ada namanya DPS. DPS itu pengawas syariah yang sifatnya internal yang ada di lingkungan bank itu. Ada namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, DSD Syariah itu pengawas itu tadi. Dan diawasi ada semua bank-bank yang ada di Indonesia tadi. Nah, di situ kelebihan daripada bank-bank syariah tadi. Nah, ketika ingin mengembangkan ada beberapa produk yang betul-betul aja produk idola. Nah, itu kan kalau banyak masyarakat masuk pinjam duit, tapi biasanya kan diarahkan bukan mudharabahnya, tapi murabahnya, karena risikonya kurang. Kalau mudharabah itu risikonya besar, uang dikasih dan ketika terjadi kerugian, maka yang tanggung adalah pihak sahibul mal. Itu bahayanya itu. Nah, ini kan risiko, bank kasih sama pengelola nasabah rugi, banyak tanggung kerugian. Itu konsep syariah begitu, yang tidak disengaja. Nah, kalau tadi disengaja itu lain persoalan kan. Nah, seperti itu. Nah, itu jangan terjadi. Nah, ada saran saya sama bank syariah supaya ini produk idola bank murabah ini tadi itu kan seperti saya katakan dari awal bahwa bank ini bukan sebagai pemberi dana tapi penjual, punya toko. Nah, sekarang ada tokonya, ada bank ini tadi. Orang kan bertanyakan. Nah, ada istilahnya wakalah.
Nah ketika Bang menginginkan dana sekian karena belum punya toko, ada wakal perwakilan. Nah, saya wakilkan kau dengan apa kau pekerja Bang, dan saya kirakan tunjuk toko yang kau ambil barang ada di sini. Wakalah itu tadi ya. Nah ini saya sarankan bagaimana merubah ke depan itu kalau punya grain, ya, punya mar, ya, supaya nasabah datang. Mana tokomu? Itu tokoku. Tokonya orang itu. Sudah jelas wakalahnya. Tidak ada wakalah lagi, wakalah hilang lagi. Dan kemudian marginnya dikurangi. Jangan terlalu tinggi kelapanya. Karena yang diinginkan itu hanya 20% dari modal sebenarnya itu. Menurut fatwamu itu. Ya, itu margin yang harus didapatkan. Dikurangi sedikit supaya itu konsumen masuk bisa bersaing dengan apa? Sebagainya. Nah, kalau perlu ada diskon. Ada rabat dan sebagainya tadi. Nah, setiap saat kalau perlu ada pengawasan bagaimana tentang profit sharingnya tadi ini, ya, supaya bisa betul-betul dicermati agar tidak merugikan masyarakat. Dan saya yakin ke depan itu Bank Syariah insya Allah pasti akan maju. Nah, itu harapan kita. Nah, semoga masyarakat, saya pesan kepada masyarakat, hijrah, tidak usah ragu-ragu lagi. Ya, hijrah bukan berarti kata sama Rasulullah dari Madinah dari Makkah ke Madinah tadi, bukan ya. Hijrahnya ketika dari hitam menjadi putih. Supaya terhindar dari halal bai'a wa harrama riba, terhindar dari riba. Apa riba itu? Ketika kita berikan seseorang 100.000 kembali 25.000 itulah yang kita sebut dengan nama riba. Artinya di atas daripada 100.000 tadi gitu. Oke, terima kasih. Semoga masyarakat bisa memahami dari forecastnya kita dan kami harapkan mudah-mudahan bisa hijrah. Dan kalau tidak paham, segera hubungi kami sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah beralamat di Jalan Pimpilun nomor 12. Kalau ada masalah tentang ekonomi syariah, termasuk masalah perbankan, silakan hubungi OJK yang bisa memberikan solusi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian hanya punya seperti itu. Termasuk OJK dan masyarakat ekonomi syariah. Ya, MES Jaya dan OJK Jaya. Seperti saya bilang tadi Pak, begitu menarik perbincangan kita, apalagi tadi sudah ada satu ide baru lagi untuk topik perbincangan di masa depan. Pak Andrew juga kalau saya undang kemari bisa Pak. Kita akan bisa elaborasi lagi soal perbankan syariah. Oke. Terima kasih juga Pak atas kesediaan waktunya di studio kami. Saya minta maaf karena kita terbatasi oleh durasi. Dan untuk para sobat Radar Palu, terima kasih. Tapi sayang aja jadi kosongnya di punya durasi nih Mbak. Jangan sampai ada isinya ini. Ini Bapak jangan. Ya, persiapan lagi sebentar ya. Sakit nanti kalau ada isinya. Iya. Ada isinya ya. Harus syariah nih ya. Harus syariah. Oke deh. Oke Pak. Untuk para sahabat Radar Palu, terima kasih sudah stay tune sampai detik ini. Dan saya mewakili kru yang bertugas, mohon pamit. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai waktu lagi. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu.